Tahukah kamu, di balik tubuh kecilnya, lebah menyimpan banyak keunikan yang luar biasa. Lebah bukan hanya serangga biasa. Mereka adalah pekerja keras alam yang sangat teratur dan memiliki sistem sosial yang luar biasa rapi. Di dalam satu sarang lebah, ada pembagian tugas yang jelas. Ada ratu lebah yang bertugas bertelur, ada lebah pekerja yang mencari nektar dan menjaga sarang, serta lebah jantan yang hanya memiliki satu tugas, yaitu mengawini sang ratu. Yang paling unik, lebah bisa berkomunikasi lewat tarian. Saat seekor lebah menemukan sumber makanan, ia kembali ke sarang dan melakukan tarian khusus, disebut waggle dance, untuk memberi tahu arah dan jarak makanan kepada lebah lainnya. Lebah juga sangat penting bagi kehidupan manusia. Mereka membantu proses penyerbukan bunga, yang membuat tanaman bisa berbuah. Tanpa lebah, banyak tumbuhan tidak bisa berkembang dengan baik. Tak hanya itu, lebah bisa terbang sejauh beberapa kilometer hanya untuk mengumpulkan nektar. Mereka mengunjungi ribuan bunga dalam sehari dan tetap bisa kembali ke sarang dengan akurat, berkat kemampuan navigasi alamiah mereka. Dan tentu saja, lebah menghasilkan madu, cairan manis alami yang kaya manfaat dan bisa bertahan sangat lama tanpa basi. Jadi, meskipun kecil, lebah adalah pahlawan ekosistem yang patut kita lindungi. Bukan hanya sistem kerja dan tarian mereka yang unik, lebah juga punya indera penciuman yang sangat tajam. Mereka bisa mencium bau bunga dari jarak yang sangat jauh. Bahkan, lebah telah dilatih oleh para ilmuwan untuk mendeteksi bau bahan peledak dan penyakit tertentu, seperti kanker. Hebat sekali, bukan? Lalu, tahukah kamu bahwa sayap lebah bergetar sangat cepat, bisa mencapai lebih dari 200 kali per detik? Inilah yang menyebabkan suara dengung khas saat mereka terbang. Meskipun kecil, tenaga mereka luar biasa. Seekor lebah bisa membawa beban nektar seberat hampir setengah dari berat tubuhnya sendiri. Di sarang lebah, mereka membangun rumah-rumah kecil berbentuk heksagon sempurna atau bentuk segi enam. Bentuk ini dipilih secara alami karena efisien, kuat, dan bisa menampung madu dalam jumlah besar tanpa terbuang ruang. Ilmuwan bahkan kagum dengan kemampuan lebah yang bisa menghitung efisiensi bentuk tanpa belajar matematika. Uniknya lagi, ratu lebah bisa bertelur hingga 2000 telur per hari. Bayangkan, betapa sibuknya sang ratu menjaga keberlangsungan koloni. Tapi jika ratu mulai melemah, para lebah pekerja akan mulai memilih larva baru dan memberinya makanan khusus yang disebut royal jelly agar bisa menjadi ratu baru. Sayangnya, lebah saat ini menghadapi ancaman serius, mulai dari pestisida, perubahan iklim, hingga hilangnya habitat alami. Padahal, lebih dari sepertiga makanan yang kita konsumsi bergantung pada penyerbukan yang dilakukan lebah. Jadi, menjaga lebah sama artinya dengan menjaga masa depan manusia dan bumi. Meskipun terlihat seperti serangga biasa, lebah adalah makhluk yang sangat cerdas dan penuh strategi. Di dalam sarangnya, mereka bekerja tanpa saling bertabrakan, walaupun jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Mereka memiliki kemampuan untuk mengenali wajah satu sama lain. Penelitian menunjukkan bahwa lebah bisa membedakan pola wajah, hampir seperti manusia mengingat wajah teman. Yang menarik lagi, lebah tidak bisa melihat warna merah, tapi mereka bisa melihat warna ultraviolet, yang tak bisa dilihat oleh manusia. Warna ultraviolet membantu mereka melihat pola tersembunyi di kelopak bunga, seolah bunga memberi petunjuk jalan menuju nektar.
Itu sebabnya lebah bisa langsung tahu di mana bagian bunga yang menghasilkan nektar hanya dengan sekilas pandang. Lebah juga memiliki semacam kompas dalam tubuhnya, yaitu kemampuan untuk membaca posisi matahari dan medan magnet bumi. Bahkan saat langit mendung atau saat mereka berada jauh dari sarang, mereka tetap bisa pulang dengan tepat. Itu karena mereka menyimpan peta ingatan di otak mungil mereka yang hanya seukuran biji wijen. Bicara soal otak lebah sangat kecil, tapi sangat efisien. Mereka bisa mengingat rute terbaik ke bunga, menghitung jarak, dan bahkan menghindari jebakan atau gangguan saat mengumpulkan makanan. Itu semua dilakukan secara otomatis dan cepat. Seekor lebah hanya menghasilkan sekitar setetes madu dalam seluruh hidupnya. Bayangkan berapa banyak lebah yang bekerja sama hanya untuk mengisi satu toples kecil madu. Madu yang kamu makan hari ini mungkin hasil kerja keras ribuan lebah selama berminggu-minggu. Maka dari itu, setiap tetes madu begitu berharga. Dan setiap lebah adalah bagian penting dari rantai kehidupan yang saling terhubung, antara bunga, tanaman, hewan, dan manusia. Selain madu, lebah juga menghasilkan beberapa zat lain yang tak kalah penting. Salah satunya adalah propolis, zat lengket yang digunakan lebah untuk menutup celah-celah kecil di sarang mereka. Tapi propolis bukan cuma lem alami, ia juga memiliki sifat antibakteri dan antivirus. Di dalam sarang, propolis membantu menjaga lingkungan tetap steril dan bebas penyakit. Bahkan, manusia kini menggunakan propolis sebagai bahan dalam obat-obatan herbal. Ada juga royal jelly, yaitu makanan khusus untuk larva calon ratu lebah. Royal jelly kaya akan nutrisi, dan hanya larva yang diberi makan ini secara terus-menerus yang akan tumbuh menjadi ratu. Jika larva biasa diberi makanan biasa, maka mereka hanya akan menjadi lebah pekerja. Ajaib, kan? Makanan bisa menentukan takdir hidup seekor lebah. Lebah juga memiliki sistem pertahanan yang unik. Mereka akan mengorbankan diri untuk melindungi koloninya. Saat merasa terancam, lebah akan menyengat musuh. Namun, sayangnya, lebah madu akan mati setelah menyengat, karena sengatannya tertinggal di kulit musuh dan robek dari tubuhnya sendiri. Sebuah pengorbanan luar biasa demi keselamatan sarang. Tapi tidak semua lebah seperti itu. Ada jenis lebah lain, seperti lebah tanpa sengat Asteris stingless beast, yang tetap bisa bertahan hidup tanpa harus menyengat. Mereka menggunakan cara lain seperti menggigit atau membuat suara berisik untuk mengusir musuh. Lebah jenis ini sering ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Lalu, tahukah kamu bahwa ada juga lebah soliter? Mereka tidak hidup berkelompok seperti lebah madu. Lebah soliter seperti ebah mason dan lebah tukang kayu, membangun sarang mereka sendiri-sendiri, biasanya di tanah, batang kayu, atau lubang-lubang kecil. Meski hidup sendiri, mereka tetap berperan penting dalam penyerbukan tanaman. Lebah juga sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Mereka bisa merasakan jika cuaca akan berubah. Jika hujan akan turun atau badai akan datang, lebah akan berhenti terbang dan segera kembali ke sarang. Mereka seolah memiliki radar alam yang membantu mereka bertahan hidup dari cuaca ekstrim. Dan yang terakhir, tahukah kamu, meskipun memiliki banyak musuh di alam seperti burung pemakan serangga, laba-laba, dan bahkan manusia, musuh terbesar lebah sebenarnya adalah perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia sendiri. Pestisida, polusi, dan penggundulan hutan membuat banyak koloni lebah mati atau tersesat. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai peduli dan membantu lebah. Dengan menanam bunga, menghindari penggunaan pestisida berbahaya, dan menjaga alam,
Kita ikut serta menjaga keberlangsungan makhluk kecil ini, yang perannya sangat besar bagi kehidupan di bumi.